Nah, di video ini kita akan ada update terbaru yaitu pos restoran ya. Jadi di fitur aplikasi Hotel Management System kita yang sekarang ini sudah ada fitur untuk restoran. Nah, untuk datanya itu diambil dari menu service. Jadi di menu service itu ada kategori baru yaitu food, beverage, dan snack. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal nambahin aja tuh. Kalau di restorannya itu ada kalau di hotelnya itu memiliki restoran. Nah, jika datanya sudah ada seperti ini contoh data-datanya sudah ada ya di sini, contoh data food untuk hotel yang ini ya. Nah, kita akan gunakan, dikarenakan saya super admin, jadi ketika saya buka menu post dashboard ini saya harus memilih dulu hotel mana datanya. Nah, saya akan pilih untuk yang ini. Nah, di sini untuk aktif dan order ini menampilkan tamu yang sedang makan di tempat ya. Jadi sedang dine in ya. Tetapi jika tidak ada dia akan kosong seperti ini. Nah, kita akan buat dulu skenario-nya untuk tamu yang makan di tempat. Nah, pertama kita pilih dulu tamunya. Tamunya mau dia walk in yang datang langsung ke resto atau yang lagi ada di dalam hotel. Kalau lagi ada di dalam hotel tinggal pilih hotel guest, nanti akan muncul tuh data tamu yang lagi di dalam hotel. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih menu-menunya. Nah, ini ada sini udah ada filter ya. Jadi bisa memudahkan contoh kita mau mencari snack. Nah, ini langsung klik add aja, tambahkan contohnya pilih 2. Kemudian jika ada mau catatannya ya kan, contohnya saya ingin snacknya, oh sorry sorry, jangan ini kita buat minuman aja lah ya. Ini kita hapus saja. Kita buat apple juice. Nah, sini kita buat catatannya, gulanya sedikit saja. Ini sampel ya, tamunya minta gulanya sedikit aja gitu. Nah, baru kita klik proses order. Tapi sebelum kita klik proses order, karena kita dine in, order type-nya, maka kita harus pilih dulu tabelnya, mau tabel mana. Nah, tabel ini dapatkan dari menu tabel manajemen. Nah, kalau kita cek menu tabel manajemen, seperti ini. Jadi statusnya available. Nah, jadi kalau statusnya available dia bisa dipilih di sini. Tapi kalau statusnya reserved, ada tamu yang milih atau sedang ditempati, occupied, maka meja itu tidak bisa dipakai. Oke, kita pilih coba dulu pilih satu meja, yang meja table dabar. Nah, oke, kita klik process order. Oke, nah sekarang sudah terproses. Nah, kalau kita cek sekarang bagian sini refresh, maka akan tampil tuh datanya seperti ini. Oke, nah kita lanjut kalau ingin melihat data table, otomatis yang tabel Deber tadi, maka dia berubah statusnya menjadi occupied. Kita refresh. Nah, ini dia berubah. Dan ada satu orderan di sini. Nah, kalau kita cek lagi di sini, di manage order, dari sini juga bisa ya. Dari sini. Nah, kalau ini ngerubah status ya. Jadi contoh ini kalau mau dirubah statusnya menjadi mau dipesan orang contohnya lah. Tabel yang ini kita buat reserved dipesan orang biar dia nggak dipakai tamu lain ya. Nah, reserved dia harus nanti nggak tampil dia di bagian order ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini tampil ya datanya. Tadi apple juice harganya 20.000 dan kuantiti 1. Nah, di sini ada juga kalau mau nambahin lagi catatannya kan, bisa juga di sini kita buat catatannya contohnya dingin gitu. Nah, nanti kan diupdate catatannya. Nah, ada catatannya di sini dingin. Seperti itu dia. Oke, di sini kita lanjut untuk coba nambahin mejanya. Jadi contohnya nih tamunya rame nih, tamunya banyak. Jadi dia butuh mejanya lebih dari satu, jadi 2. Klik tombol manage, kemudian kita pilih nih. Nah, meja yang mana mau kita pakai? Contoh meja daiteng contohnya. Kita tambahin ya. Nah, jadi dia sini megang 2 meja. Nah, jadi kalau kita refresh di sini, nah di sini ada 2 meja yang terpakai. Nah, dan untuk yang tadi, yang untuk reserve tadi ini untuk meja labar ya namanya. Kalau coba kita pesan lagi, untuk meja itu tidak tampil harusnya. Nah, meja labar. Nah, tidak ada dia.
Nah, tapi kalau kita ubah lagi statusnya menjadi available atau tersedia, nah nanti dia tampil. Kita refresh, labar. Nah, dia tampil. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk status ini biar ketika meja itu dipesen atau direservasi itu tidak bisa dipakai oleh tamu lainnya. Nah, oke. Di sini kita lanjut lagi, kita akan coba check out kan atau selesaikan transaksinya. Nah, di sini ada tambahan pajak ya, 10%. Nanti saya jelaskan di mana cara nambahnya. Ini coba kita nambahkan lagi menunya untuk yang ini. Kita buat aja dingin juga catatannya. Oke, oh catatannya dia belum bisa terinput, dia harus dari sini ya. Nah, oke. Oke, nanti akan saya update untuk bagian ini biar terinput di sini. Oke, sekarang udah dapat nih ya, totalnya semuanya 60.000 tambah pajak 10%, 6.000 berarti 66.000. Nah, kita langsung proses pembayaran, proses payment. Nah, coba ini pembayarannya ada pilihannya, bisa cash, QRIS, debit, credit card, e-wallet atau bank transfer. Kita coba bayar cash. Confirm. Oke. Nah, di sini kerennya kita bisa print. Nah, print receive. Nah, printnya ini bisa kita pilih. Mau di print berdasarkan apa namanya? Ukuran kertas 80 mm atau 58 mm. Nah, untuk printnya ini kita menggunakan printer thermal. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Dan di sini kita memiliki verifikasi faktur ya. Jadi ini bisa dicek apakah benar ini real fakturnya dari aplikasi kita atau bukan. Nah, di sini tidak bisa diakali ya. Jadi kalau di-scan dia langsung akan ngecek validasi benar apa enggak ini dikeluarkan dari aplikasi. Oke, seperti itu. Nah, oke saya lanjut. Untuk pertama kali untuk men-setup fitur ini kita pastikan ada mejanya ya. Nah, Bapak Ibu yang ingin menggunakan fitur ini pastikan ngebuat dulu data-data tabelnya. Nah, mau nomor 1 sampai nomor atau mau nama pun bebas. Jadi tinggal add table, kemudian tambahkan nama table numbernya, kapasitinya berapa, kapasitas untuk tamu di situ, terus lokasinya di mana, contoh indoor atau outdoor, kemudian catatannya jika ada. Nah, jika tidak ada, kosongkan aja. Nah, jadi yang perlu di situ yang ada bintang merahnya seperti ini ya. Nah, kalau yang status sudah otomatis pasti available nanti ketika di input. Nah, setelah data ini udah ada, Bapak Ibu bisa ngecek tuh post settingnya ya. Nah, untuk pengaturan post settingnya ini cek mana? Nah, bisa atur sendiri untuk pajaknya berapa persen, atau jika tidak ada pajaknya tinggal di uncheck aja seperti ini. Jadi pajaknya akan nol ya, nggak ada. Uh, Contohnya seperti salah satunya ini nggak ada pajaknya bisa dibuat. Nah, atau enggak kalau jika mau ada dibuat ada pajaknya bisa juga, bebas ya. Jadi ini fleksibel. Terus kemudian jika ingin menambahkan service charge-nya tinggal centang aja terus tambahkan berapa persen untuk service charge-nya. Jika tidak ada uncheck aja seperti ini. Nah, kemudian untuk paper width-nya ini mau yang 80 mm atau 58 mm. Nah, ini fleksibel. Bisa disesuaikan sama printer thermal yang Bapak Ibu miliki di hotel tersebut atau di penginapannya. Oke. Nanti setelah di set, nanti akan otomatis di sini ada juga panduannya ya. Nanti ketika harga segini, totalnya pasti pembayaran segini karena dia di sini tidak menggunakan tax configuration atau service charge. Tapi jika menggunakan nanti akan seperti ini, ada sampelnya ya. Oke. Kemudian sini saya siapkan juga untuk reportingnya. Contohnya reporting untuk ini ya. Nah, ini kelihatan nih ada satu order pendapatannya 66.000, average-nya ini segini. Kemudian pembayaran dari cash ya, karena baru satu. Kemudian apa yang dibeli kelihatan ya. Jadi ada best selling produknya, mana yang paling laku. Nah, di sini apple juice-nya 2 ya kan. Jadi dia paling banyak dibeli gitu. Nah, kemudian di sini ada revenue-nya, pendapatannya ya dari tamu ya. Di sini juga ada top selling product, ada juga ini statusnya, order statusnya. Jadi kalau dia masih statusnya masih dalam pesanan, dia bukan komplit ya pastinya nanti. Nah, di sini juga bisa dilihat itemnya apa-apa aja. Kemudian bisa dicetak ulang jika ingin mencetak ulang. Nah, seperti ini. Jadi lengkap ya sekali ya. Untuk laporan transaksi itu bisa dari sini, pendapatan order bisa dilihat dari sini. Bisa dari sini ya, bisa dicetak Excel atau PDF atau di copy atau mau format lainnya.
Atau bisa juga melihat dari sini, dia terintegrasi ke cash flow juga. Nah, jadi kalau kita cek di bagian cash flow, di sini kelihatan tuh pendapatan dari restoran dan bar. Nah, ini dia, seperti ini. Dan siapa yang inputnya. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, untuk fitur modul restoran seperti itu ya, pos dan restoran. Ini modulnya bisa digunakan untuk kebutuhan di hotelnya atau jikapun bukan hotel atau dia punya usaha restoran juga bisa gabung join ke sistem kita karena modul restonya sudah sangat lengkap. Dan ada tambahan lagi, kemarin ada permintaan dari salah satu owner hotel, yaitu di bagian GUES. Nah, tamu ini input tamu sekarang untuk inputnya itu udah ada pilihan tambahan, yaitu kitab, kitas, kanan KTA. Dan ini bisa untuk dilihat grafiknya nanti, total pendapatan dari masing-masing berdasarkan ini, ID type-nya. Nah, jadi karena ada beberapa tamu yang tidak memiliki KTP atau SIM atau paspor, biasanya tamu asing ya, dia menggunakan kitab atau kitas. Nah, nanti bisa lihat laporannya di sini untuk grafik visitor pengunjungnya dari occupancy report. Nah, di sini dia. Dia ada namanya GUES distribution by ID type. Nah, nanti kelihatan tuh dari pendapatan dari paspor berapa, dari SIM berapa, dan dari KTP berapa. Nanti kelihatan grafiknya seperti itu. Oke, sampai sini saja untuk update terbaru aplikasi Hotel Management System kita. Tunggu update-update selanjutnya.